Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang menceritakan kisah Musa versus Khidir ini tergolong hadis yang cukup panjang. Dalam istilah ilmu hadis ini masuk kategori hadis tiwal dari kata tawil, sama dengan kajian ilmu Quran. Ada yang namanya surat-surat tiwal, surat-surat yang sampai 180 ayat lebih, 200 lebih. Nah, ini termasuk ayatnya yang cukup panjang. Di hadis juga begitu, cerita tentang syafaat panjangnya Masya Allah. Cerita tentang tanda-tanda kiamat kubro panjangnya Masya Allah. Nah, ini salah satu contoh hadis tiwal. Sebelum membahas tentang hadisnya, akan lebih baik melihat silsilah berawal dari Nabi Ibrahim alaihissalam, kawin dengan istri yang pertama namanya Sarah, tapi di sejarah ditulis Siti Sarah. Siti itu dari kata sayyidati, tuan putri. Maka kalau ada YouTube terkejut saya, masa perempuan dinamakan Siti? Siti itu kan artinya tanah. Enggak, Siti ini dari kata sayyidati. Kalau laki-laki sayyid, kalau perempuan sayyidati. Dengan Siti Sarah ini lama berkeluarga, belum dikaruniai anak, belum ada tanda-tanda kehamilan. Akhirnya poligami, kawin dengan Siti Hajar. Di luar dugaan, dengan Mbok Nom ini kok produktif. Ini yang kira-kira merasa terpukul siapa? Ternyata yang dikira mandul itu adalah Sarah. Bisa dibayangkan kalau ini terjadi pada keluarga kita sendiri. Susah untuk menyatukan dua istri ini, sehingga Siti Hajar dalam kondisi hamil, ya uzlah, dijauhkan dari negeri Ilya ke negeri Arab yang jaraknya bisa sampai mencapai 800 km. Allah. Begitu ibu-ibu, kalau bapaknya anak-anak ingin poligami, supaya istri yang kedua jangan hamil tetangganya, ambil dari Afrika, biarkan bapaknya anak-anak ke Afrika, biar ndak ketok moto. Itu ceritanya. Cita-cita saya kalau ingin poligami, istri kedua itu mungkin dari Bangladesh, enak gak ketok moto ya gitu. Masya Allah. Lah kebetulan Siti Hajar ini awalnya statusnya budak, hamba saya. Itu yang diyakini oleh keluarga Ishak ini, karena nanti akhirnya Sarah bisa melahirkan anak namanya Ishak. Jadi keluarga Ishak ini menganggap keluarga Ismail ini bukan bangsa yang sah,
karena dianggap itu keturunan Buddha. Dari Nabi Ismail nanti lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjang silsilahnya. Nah, nanti dari Nabi Ishak, anak keturunan Ibrahim dengan Sarah ini melahirkan banyak keturunan, di antaranya Yahuda. Jadilah nanti sekte Yahudi, ada Benyamin, ada Yakub, dan terus kenabian itu ada di sukunya, keluarganya Ishak. Maka ada kasus yang menarik, Yakub ini membuat hampir setiap malam meronda siskamling. Karena Yakub ini punya hobi siskamling, perjalanan di malam hari, dia dapat julukan Israel dari kata Isra. Isra itu perjalanan di malam hari. Anak keturunannya Yakub nanti dikenal dengan Bani Israel. Belum pernah dalam Al-Quran seorang Rasul itu berwasiat, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sujudi nanti seusai kenabian saya ini apa gitu. Ini ada sinyal kalau nanti dari keturunan ini bermasalah. Alhamdulillah, kok dapat jawaban dari anak kita, na'budu ilahaka, kami akan tetap menyembah Tuhanmu ya Yakub, wa ilaha abaika, dan ini di Departemen Agama diterjemahkan Tuhan bapak-bapakmu Ibrahim, Ishak dan Ismail. Kalau belajar hermeneutika hadis, tentunya tidak diterjemahkan bapak-bapakmu, dan kami tetap menyembah Tuhan kakekmu namanya Ibrahim, Tuhan pamanmu namanya Ismail, Tuhan bapakmu namanya Ishak. Jadi kata abun itu punya beragam makna. Nanti ada lagi dari aliba, maknanya kala, padang rumput. Wa faqihatan wa abba, itu dipelajari dalam satu disiplin ilmu yang namanya asbah wan nadhair. Sekarang berubah menjadi hermeneutik. Itu ilmunya umat Islam. Di Inggris kan katanya Yahudi, aneh. Dari dewa Hermen, dewa kesejatian. Kesejatian makna ini apa? Itu pengertian gampangnya begitu. Karena akhoda itu punya hampir 13 makna di dalam Quran. Tergantung siakul kalam. Saya bukan ahli tafsir, cuma sedikit-sedikit tahu. Akhoda berarti mengambil, benar ada di dalam ayat ini, ayat ini, ayat ini. Akhoda berarti menciptakan. Seperti bagaimana cerita Allah menciptakan Adam. Akhoda berarti mengadab, sebagai mimin Allah
wa akhadnahum baghtatan. Tidak diterjemahkan aku ambil mereka secara tiba-tiba, tapi apa? Aku siksa mereka secara tiba-tiba. Maka kalau kita belajar Quran dengan kamus umum, belajar hadis dengan kamus umum, sering mengalami gagal faham. Ada kamus khusus, satu cabang keilmuan. Kalau Quran namanya ilmu gharibil Quran, kalau hadis menggunakan ilmu gharibil hadis. Alhamdulillah seperti itu sudah disiasati oleh ulama. Ya sama dengan kita dengar wayang. Wayang itu bahasanya fasih pada zamannya. Ganti generasi bahasa yang fasih itu bisa tereduksi, tidak paham. Generasi saya aja susah memahami bahasa wayang, misalnya begitu. Apalagi generasi setelah saya butuh kamus pewayangan. Nah gitu. Itu bukan berarti tidak fasih. Quran sangat fasih, hadis sangat fasih tentu pada zamannya. Bahasa selalu mengalami perubahan. Itu gambarannya, sehingga jangan kaget kepada Bani Israel itu dikirimi para rasul dan nabi yang banyak sekali. Endingnya nanti adalah Nabi Isa. Endingnya nanti. Maka terkejut saya ketika membaca ayat ini, mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Kok diterjemahkan sesungguhnya aku Allah mematikan kamu wahai Isa dan mengangkat kamu ke haribaanku. Loh, kalau diterjemahkan gini apa artinya? Kan semua hamba Allah gitu, dimatikan oleh Allah, diangkat, tidak ada maknanya. Jadi ada seorang yang punya buku mengoreksi terjemahan Quran itu lebih dari 2000 kekeliruan katanya. Masya Allah. Lah kok aneh, bukunya namanya Tafsiriyah. Gimana sampean? Kalau sampean yakin yang benar, jangan tafsir lagi sudah. Tafsir itu pemaknaan kiro. Nah, ketika ditunjukkan saya, dihadiahkan saya 2 buku itu, saya tanya, mohon maaf ya, sampean terjemahkan ini mutawaffika itu yang benar menurut sampean gimana? Yaitu sesungguhnya aku telah mematikan kamu. Loh, padahal banyak hadis sampai mutawatir lagi. Isa itu sedang didelikkan oleh Allah, yang nanti diturunkan kembali sebagai mati, tanda di akhir zaman. Dan ini bukan Isa kedua, tidak bertentangan keberadaan Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi dan rasul. Kehadirannya ingin memberikan kesaksian kebenaran syariat Nabi Muhammad. Kecewa mereka, kecelek mereka. Akhirnya berbondong-bondong memeluk Islam. Waduh, sampai katanya Rasul, distribusi zakat itu ndak ada yang terima, wis sugih kabeh. Kemana zakat ini akan saya berikan? Tuh banyak sekali hadis-hadis tentang tanda kiamat kubro.
Itu ceritanya gitu. Coba menggunakan ilmu gharib Al-Quran, nanti ketemu mutawafika itu dari wafa, yuwafi, awfiya, bisa. Kalau dari ambil wafa, yuwafi, tawfiya, berarti menganggap cukup pesan moralnya. Jadi Isa ini dijadikan pamungkas kelompok Nabi dan Rasul yang diambil dari kelompok Bani Israel. Tidak ada lagi, sudah beralih kepemimpinan dari Bani Israel ke bangsa. Kalau begitu tafsirannya kan faktual. Ini tafsiran. Nah, tafsiran itu kira-kira, bisa benar bisa salah, sehingga tafsiran kini tidak bertentangan dengan hati. Itu gambarannya. Maka ketika Isa itu menjanjikan ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, maunya kelompok Bani Israel itu tetap nabinya, rasulnya dari kalangan Bani Israel, maunya gitu. Lah kok kenyataannya dari bangsa yang tidak diakui keturunan oleh mereka. Subhanallah, tidak mungkin seorang rasul mengawini budak tanpa dimerdekakan terlebih dahulu. Mereka aja karena kebencian tetap dianggap statusnya budak, maka menafsirkan kurbankan anakmu, yang dikorbankan bukan Ismail tetapi Isa. Kenapa begitu? Di kitab mereka sendiri kok dijelaskan dari anak yang kamu korbankan kelak menjadi penguasa dunia. Akhirnya seluruh rasul ini kan hanya untuk kaumnya, sementara rasul ini Muhammad rahmatan lil alamin. Ayo, lebih faktual mana? Penafsiran Ismail atau Isa? Apalagi anak satu-satunya, Isa kan belum lahir. Yang sudah lahir adalah Ismail. Kisah membangun Ka'bah pun bersama Ismail. Syariat haji pun bersama Ismail. Itu sejarah. Masya Allah, saya bisa cerita ini, punya dosen khusus sejarah peradaban dari Suriah. Beliau malah lebih paham Pancasila daripada saya. Masya Allah, itu ceritanya. Maka karena komunitas Bani Israel itu selalu dikirimi Nabi dan Rasul, pasti ini adalah komunitas yang all round, komunitas yang intelek, komunitas yang waduh pikirannya madani dalam kadar waktu itu. Dikirim kepada mereka Musa yang satu letting dengan Harun, berhadapan dengan siapa? Fir'aun. Bayangkan undang-undang Fir'aun, kalau melahirkan anak laki-laki bunuh. Karena Fir'aun tidak mau tersaing. Berbeda nanti zaman jahiliyah sebelum Rasul, justru kalau melahirkan anak perempuan yang dibunuh. Kenapa? Karena pinternya. Pinternya gimana? Kalau punya anak perempuan susah, diajak dagang tidak bisa. Susahnya apalagi? Kemana-mana itu harus dimakromi. Kalau tidak dimakromi, dimakan bondet.
Kalau sudah hamil, tidak ketahuan siapa yang menghamilinya, dianggap biang malapetaka keluarga. Maka mohon maaf, salah satu teori kenapa Isa harus dibunuh, karena memang tidak punya bapak. Itu ceritanya. Itu salah satu teori. Teori yang lain, berbahagialah pengikut mereka, dosanya sudah ditebus. Misalnya begitu. Maka daripada repoti, habis-habisin kapas, habis-habisin patenya, itu saking pinternya, lupa moralnya, bahwa dia lahir dari rahim ibu itu lupa. Subhanallah. Nah, Musa lahir, gimana ini? Pasti kalau ketahuan Fir'aun, dihabis. Ya Allah, tawakallah. Dinaikkan bahtera, tak lari kemana dia? Lah kok lari ke istana? Oh, ini namanya kutuk mangkali sunduk ini ya. Tapi bukan main yang nemukan para istri ini ya Allah. Baik, nggak ganteng kayak gini ya. Dipateni eman. Berita sampai Fir'aun, kudu dipateni, aja sik lah. Pilih. Harap terus ngerti apa itu. Inilah sering laki-laki itu kalah sama istrinya sendiri. Luluh Fir'aun wis diuji. Golekno manganan seenak, golekno api. Kira-kira sing dipangan apa gitu. Tibake sing dipangan api, sehingga lidahnya bermasalah. Maka Musa ini punya cacat dalam masalah bicara. Maka ketika datang ke Rasulan, minta kepada Allah, Harun yang pintar diplomasi ini mendampingi siapa? Musa. Ini tafsir menjadi falsafah kehidupan. Butuh orang yang pandai bersilat lidah sebagai pendekatan diplomasi. Nah, ketika Musa resmi menjadi rasul, ditanya oleh masyarakatnya, wahai Musa, masih ada enggak orang yang lebih pintar dari ente? Nah, secara nalar tidak ada. Itu benar. Bayangkan saya ngajar calon dokter, kira-kira lebih pintar dosennya atau mahasiswanya? Dosennya. Dengan pendekatan nalar benar, tapi pendekatan etika moral tidak benar. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bedanya kesalahan Nabi dan Rasul dengan kita. Setiap kesalahan Nabi Rasul selalu mendapatkan teguran dari Allah. Adam salah, ditegur oleh Allah, bertobat, sudah diterima tobatnya. Maka tolong jangan disalahkan Adam lagi, kasihan. Awak-awak tentunya ini gara-gara Adam. Enggak, Adam sudah bersalah, sudah bertobat, sudah diterima tobatnya. Termasuk Nabi Muhammad punya salah enggak? Banyak. Diabadikan kok dalam Quran, diabadikan dalam hadis, tapi kesalahannya tidak menjadi dosa para nabi dan rasul. Sehingga konsep maksum terjaga itu bukan terjaga dari salah, terjaga dari dosa. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam potensi berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwab. Sebaik-baik orang yang merasa bersalah segera bertobat kepada Allah.
Kalau itu yang menjadi sikap kita, mudah-mudahan dosa kita dilebur oleh Allah. Itu gambarannya. Masya Allah, ditegur oleh Allah. Masih ada hambaku yang lebih hebat daripada ente ya Musa. Penasaran Pak, siapa ya? Ingin tahu, cari dia dengan catatan bawa Hud ya. Hud itu ikan yang sudah dimasak, baru namanya Hud. Kalau belum dimasak, samak. Itu Arab begitu. Oh, ini sinyal perjalanannya jauh, butuh bekal. Ambil ajudan, tunun untuk membekal bekal perjalanan yang mungkin sangat jauh. Pesan Allah, jangan kamu makan Hud itu sampai kamu ketemu dengan hambaku nanti. Masya Allah, demi mencari kebenaran, berangkat tak berapa lama tidak makan. Itu pesan Allah gitu. Tertidur di luar dugaan. Ajudannya ini menyaksikan keajaiban. Ikan yang sudah dimasak hidup. Saya kaget, kok anak YouTube ya gitu. Itu ilusinya seperti apa? Hidup menuju laut. Tapi Dunun tidak bisa menceritakan wa ma ansanihu illa syaitan. Dibuat dia tidak bisa cerita oleh syaitan. Itu berbeda dengan Aisyah. Dibuat tidak cerita, tidak bisa cerita bukan karena syaitan. Ketika merawat jenazah suaminya, memandikan jenazah Rasulullah, ditanya, wahai Aisyah, apakah kamu melepas pakaian Rasul seperti kami memandikan jenazah? Dibuat tidak ingat. Allahu Akbar. Jalan lagi, namanya urusan perut. Bagaimanapun kalau kelimak lapar, takut. Sudah lapar aku, mana makanan itu? Baru ingat ketika istirahat, dengan tidur, dengan mata kepala saya menyaksikan keajaiban. Ikan itu hidup menuju laut. Apa kata Musa? Zalika ma kunna nabghi. Ya itu sing tak enteni kok gak cerita. Kembalilah mengikuti tanda jejak. Jadi pelajaran pramuka itu sudah diajari oleh Nabi Musa, mengikuti tanda jejaknya. Dah, selamat jalan, tinggalkan saya mau ngaji. Turun ke pantai, itu paling orang yang dimasukkan oleh Allah. Coba uji nyali, diberi salam, pasti dia hamba yang soleh ngerti. Assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam ya Musa Bani Israel. Terkejut, lu kok seru jenengku lagi, padahal nggak pakai HP yang di-shift. Mulai kaget, ini tanda-tanda hamba yang ngerti banget. Mulai apa? Kamu datang sini untuk apa? Mau belajar? Gak usah. Nopo? Kamu gak akan sabar. Saya janji akan sabar. Benar.
Ndak akan tanya, boten. Komentar, boten. Nah, ini yang biasa dipakai oleh ulama. Kalau ngaji kali takok. Kenapa ndak boleh tanya? Karena yang disampaikan Khidir itu bukan nalar. Ilmu-ilmu kegaiban sebagian milik Allah yang dianugerahkan kepada Khidir. Bukan ilmu nalar. Dan sulit untuk dinalar. Lah Musa dengan nalarnya ndak sombong. Benar kamu janji sabar, ndak akan tanya, ndak akan komentar. Siap sang guru. Ayo pelajaran pertama, laku-laku. Alhamdulillah ada bahtera. Tahu kalau ada Khidir merapat, monggo Pak Yai, nderek kula. Gratis. Saya merindukan gitu Bapak Ibu gitu. Pas saya jalan ada Mercy mendekat, monggo Ustaz, derek kula gratis. Seneng apa enggak Pak? Ya seneng. Bareng saya menaiki Mercy sampean yang buldok itu, spion yang tak tutup, gitu. Nah, kira-kira Musa ngamuk apa enggak gitu? Ngamuk. Wis nunut gratisan bikin ulah. Nah ya toh, katanya ndak tanya, gak komentar. Dah, gak usah ngaji. Mohon maaf Pak Yai, untuk khilaf, janji gak akan komentar lagi, gak akan tanya lagi. Benar ayah. Ya sudah, ayo lanjut sampai ke Pulau Idaman. Masya Allah, kok nggak ada ya yang menjamu kita ya? Ada bangunan mau roboh, lah kok diperbaiki oleh Khidir? Apa komentar Musa? Yang ngono Pak Yai, mari ngono oleh upah iso gimana? Komentar mana? Jari mang wis gak komentar. Saiki masih komentar. Wis kalau wis ngaji nuwun duka Pak Yai. Khilaf kula ya. Janji untuk terakhir kali tidak akan tanya lagi, tidak akan komentar. Benar Pak Yai. Ayo laku-laku yuk. Alhamdulillah lihat anak-anak kecil-kecil lucu-lucu dipanggil satu, sini sini, diperkes, dipateni. Siapa yang sabar menghadapi kiai seperti ini? Komentar, laqad jita syai'an nukr. Kali ini Anda telah berbuat yang harus saya ingkari. Komentar lagi, udah mufarokoh, udah 3 kali kamu janji. Itu ceritanya. Alhamdulillah Rasul memberi penjelasan kepada kita. Kenapa perilaku Khidir seperti itu? Tidak rasional begitu itu gitu. Rasul yang cerita. Kapal katakanlah dirusak. Apa sih artinya harga spion paling tidak sampai 500 juta lah. Daripada di depan itu ada malik, ada raja dolim, ya butuh pula sailu wasba, pokoknya gak ada cacat, dirampas. Daripada mersinya hilang, kan mendingan spionnya yang rusak. Ayo pinter di Khidir dengan Musa. Ini ilmu gaib. Masya Allah. Akhirnya Rasul cerita lagi. Kenapa itu dibangun oleh Musa? Di bawahnya itu ada kanzun. Maunya Allah biar dinikmati oleh generasinya, anaknya. Nanti kalau rubuh kanzunnya akan terbongkar, wah orang lain yang kali inginnya Allah, ahli warisnya yang akan menikmati. Bukan bekerja cari upah. Gagal lagi. Nabi Musa berhadapan dengan apa? Khidir.
Lah yang ketiga, apa kata Rasul? Dengan ilmu Allah, orang tuanya anak ini pantas menjadi penghuni surga. Dikhawatirkan anak nanti maksiat menghalangi orang tua masuk surga, menurut ilmunya Allah dimatikan sebelum punya dosa, sehingga bisa dihimpun anak bersama orang tuanya di dalam surga. Ayo, siapa yang punya ilmu kayak gini? Dua anak situ rewel pisan, paten kemarin, nggak mungkin. Bisa saja anak yang paling nakal sekarang justru menjadi anak yang paling mengerti kepada orang tua di kemudian hari. Kenapa ini saya angkat? Kajian hadis dulu itu tergantung sanad, tergantung silsilah perawi, dari kodifikator kepada gurunya sampai kepada Rasulullah. Kalau sandaran sanad ini kuat, orangnya hebat-hebat, hadisnya sahih. Tapi kalau dalam sandaran ini orang ada hafalannya kurang kuat, turun menjadi hadis hasan. Tapi kalau dalam sandaran ini ada perawi yang bermasalah, permasalahannya mungkin dari sisi kecermatannya, turun menjadi hadis dhaif. Tapi kalau permasalahan pada nilai kredibilitasnya, turun lagi dhaif tidak. Tapi kalau dalam sanad ada rawi terindikasi pemalsu hadis, apalagi statusnya pendusta, turun lagi menjadi maudhu. Begitu. Sekarang dah tolak ukur benar dan salah itu rasional atau tidak. Maka seorang profesor ini mengingkari hadis peristiwa Isra dan Mi'raj karena dianggap sangat tidak rasional. Bahkan saya pernah diajak bedah buku, Isra dan Mi'raj itu ilusi katanya, yang ini hanya mimpi katanya. Kenapa? Karena tidak faktual. Hadis itu menceritakan perjalanan Rasul dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Referensi mereka, Masjidil Aqsa tidak ada pada waktu itu, belum dibangun. Dulu ada, tapi sudah hancur, berupa mazbalah, tempat sampah. Yang ada hanya tinggal puing-puing ratapan. Sehingga cerita Isra dan Mi'raj itu dianggap tidak faktual. Dan yang tidak faktual itu namanya hadis palsu. Subhanallah. Oh, akar masalahnya memahami masjid. Kok heran, lebih percaya referensi barat daripada referensinya umat Islam. Anda paham enggak? Sesungguhnya Anda bukan hanya ingkar terhadap hadis, Anda ingkar terhadap Al-Quran. Karena penamaan Masjidil Aqsa bukan ada hanya dalam hadis, tapi ada di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa bingung? Karena gagal memahami pengertian masjid. Jadi masjid itu jangan dibangun, ada kubahnya, ada menaranya. Dulu belum ada. Zaman Rasul belum ada menara. Zaman Khulafaur Rasyidin belum ada menara. Tapi sudah ada hadis burjun alim, bangunan yang tinggi. Bilal kalau mau adzan maghrib disuruh naik ke gedung yang tinggi, meru'yat
betul enggak matahari sudah tenggelam? Kalau proses tenggelam enggak boleh azan. Itu tanduknya setan. Harus yakin tenggelam. Lah Madinah area dikelilingi oleh gunung, sehingga untuk meyakini matahari tenggelam butuh meruqyah dari tempat yang tinggi. Baru nanti jaya-jayanya umat Islam di bawah pimpinan dinasti Umayyah kita mengenal Umar bin Abdul Aziz. Baru ada bangunan yang namanya menara, baru muncul. Jadi menara itu budayanya umat Islam. Agama lain tidak ada yang punya menara. Ingin yakin, cari ensiklopedia Britania apapun, tempat-tempat ibadah orang non-muslim sebelum dinasti Umayyah, ada tidak mereka yang punya menara? Tidak ada. Tak mencari. Tapi karena menara itu diambil efektif, diambil oleh Yahudi, diganti lonceng. Jadi bukan kita yang ikuti mereka, kebalik. Karena di sebuah masjid itu sedang rapat, isi rapatnya ingin bangun menara gitu. Laporannya tidak jadi, Ustaz. Kenapa tidak jadi? Kata teman-teman, ngapain ngikuti Yahudi? Begitu. Maka ketika saya ngisi, saya terangkan, ini budayanya umat Islam, diambil Yahudi. Alhamdulillah. Jadi kalau memang jadi membangun menara, saya usul. Gimana bukan hanya sekedar untuk naruh corong, difungsikan tandon air, sehingga harus dihitung kedalaman yang namanya fondasi ini, karena akan ada air sekian kubik ditaruh di atas. Alhamdulillah setelah dihitung bisa. Sekarang keran nggak perlu lagi pakai jos, masya Allah, bisa dibawa kemana mana. Itu ceritanya. Sama dengan terkejut lagi, lah kok di Jember ini wisuda tidak lagi pakai pakaian apa namanya, toga, diganti pakaian adat. Ya enggak apa-apa sih. Cuma permasalahannya kenapa ini ikut-ikut Yahudi? Loh, berarti kita nggak ngerti sejarah dong. Madrasah pertama kali di dunia itu yang mendirikan umat Islam, jaya-jayanya dinasti Abbasiyah. Nama madrasah pertama kali di muka bumi Nidhamiyah. Lah di madrasah Nidhamiyah ini kalau mau wisuda dikasih toga, tanda kebesaran gitu. Ini budayanya umat Islam. Kok katanya budayanya Yahudi? Kebalik, dianggap baik, diambil oleh mereka. Itulah perlunya belajar sejarah peradaban umat Islam. Alhamdulillah. Nah, karena tolok ukurnya nalar, berapa banyak hadis yang sahih, artinya harus dinafikan karena tidak rasional. Itu ceritanya. Padahal kalau kita yakin hatinya sahih, mestinya sami'na wa ata'na. Cocok sudah. Gerakan Yahudi menjauhkan umat Islam dari sunnah Rasul dianggap tidak farasi, dikembangkan. Kalau nanti tidak sinergi dengan kesetaraan gender, kalau nanti kandungan hadis tidak sesuai dengan asas demokrasi, kalau nanti hadis itu katakanlah tidak mendukung keadilan versi nalar manusia, wassalam,
Akhirnya sekian ribu hadis yang sahih harus jauh dari umat Islam. Tanpa sadar kita ini dibuat Yahudi seperti itu lewat intelektualnya. Khawatir akhirnya kita lepas dari hadis, bangga merasa dirinya lebih pinter, kelompok jaringan Islam liberal, bebas berpikir, tidak perlu hadis, segalanya selesai dengan na'udzubillahi min dzalik. Ceritanya aja. Monggo terkait dengan jalan internasional berarti apakah sampai saat ini masih ada hadis-hadis yang disembunyikan oleh orang-orang yang memang ingin menjaga bangsa negara kita? Hadis yang disembunyikan oleh orang-orang Yahudi misalnya biar tidak tahu. Kalau hadisnya tidak ada, kalau bukunya ada. Buku sampai sekarang di sandra Yahudi itu ada. Bagi kita ente sandra nggak ada masalah, karena asalnya sudah kita miliki. Buku ini sangat sistematis, Pak. Nanti masalah katakanlah rukuk, hadisnya gredek, hati mbak Wani golek dewe kesuwen, Pak. Tapi itu sudah dari Bukhari, dia ada Muslim, Abu Dawud. Jadi walaupun buku ini mereka sandra, nggak ada masalah, karena buku pokoknya sudah ada pada kita. Makanya kalau kita diskusi, Pak, sering kalah kita. Mereka sudah punya keyword, kata-kata kunci. Itu ceritanya, Pak. Masih bahasa Prancis, Pak. Saya ingin belajar biar nanti jadi ahli hadis betul-betul, Pak. Sekarang masih ahli hadas, Pak. Jadi begitu kira-kira. Sampai bisa bayangkan zaman segitu sudah membuat mu'jam mufarros di alfat, Quran ada, hadis ada, kita nggak punya waktu itu. Sehingga tema Nabi Adam bahasanya tingginya berapa? Gredek. Kapan diturunkan dari surga? Gredek. Nah, itu kita kalah, Pak. Tapi referensinya sudah lengkap, kita miliki. Alhamdulillah. Sekarang muncul berbagai CD. Ada Maktabah Hadis Syarif, ada Al-Bayan, ada Maktabah Dhahabiyah, ada Maktabah Baitul Muslim, ada Maktabah Syamila, ada Maktabah Waqfiyah. Banyak, Pak. Ada Maktabah Turos, saya punya 12 softwarenya, Pak. Makanya kelihatan saya pinter, Pak. Padahal yang bikin pinter softwarenya, Pak. Terima kasih, kira-kira begitu. Jadi nggak usah sedih, karena hakikat Islam sudah sempurna dan kesempurnaan Islam sudah dijaga oleh Allah. Monggo. Kalau kita amati sekarang, saya yang awam itu kan kalau beli buku, cari buku itu lebih banyak yang terjemahan. Terjemahan dari kitab-kitab yang sekarang alhamdulillah cukup banyak. Nah, bagaimana kalau bagaimana caranya bahwa ini memang murni terjemahan yang lurus, artinya bukan dimasuki oleh pemikiran-pemikiran Yahudi. Karena sekarang kan banyak juga buku-buku yang memang diterjemahkan, tapi ada unsur-unsur sengaja untuk mengaburkan seperti tadi. Kira-kira panduannya seperti apa, Ustaz, untuk memilih itu? Kalau terbitnya atau terjemahnya dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Saya kan termasuk heran, Pak. Penerjemah hadis itu hanya pinter bahasa, tapi bukan pakar hadis.
Sehingga saya amati, mohon maaf, banyak permasalahan. Saya kasih satu contoh ya Pak. Rasul itu pernah cerita seorang wanita bahagia. Itu kalau diterjemahkan di kamus umum, Pak, pelacur. Bahasa asli mengambil dari Malaysia, lacur. Karena mohon maaf, kalah kita dengan Malaysia, Pak. Terjemahan buku-buku hadis Indonesia itu, mohon maaf, sudah didului oleh teman Malaysia, Pak. Kita belum punya software, Malaysia sudah punya software, Pak. Sehingga gara-gara diterjemahkan pelacur, dipakai yang namanya kajian, yang namanya tauhid sosial. Intinya wanita walaupun pekerjaannya melacur, hanya peduli kepada anjing yang kehausan, memberi minum, jaminan surga. Pertanyaannya, kalau begitu Rasul melegalkan pelacuran. Silakan Anda melacur, asal peduli sosial. Apa begitu? Baru tahu kalau bahasa Malaysia lacur itu artinya kecil, Pak. Kok di Indonesia kan jadi pelacur? Nanti dengan ilmu warifil hadis, oh ini wanita hebat, Pak. Orang ahli ibadat, Pak. Akidahnya Masya Allah. Cuma tidak bisa menjaga lisan, gitu. Ucapannya selalu menyakitkan orang lain. Nah, dosa-dosa seperti ini bisa kok terselesaikan dengan peduli sosial. Itu ceritanya, Pak. Sebab kalau diterjemahkan pelacur, kesannya silahkan Anda kerja pelacur, asal peduli sosial, dijamin masuk surga. Bahaya, Pak. Itu satu dari sekian contoh. Kenapa buku Sahih Bukhari saya terjemahkan ulang, membandingkan 5 terjemahan loh, Pak. Sahih Muslim saya terjemahkan ulang. Sampai sekarang sudah 32 buku hadis, alhamdulillah. Belum lagi yang pipa majami, Jami Shahir tuntas. Nah, ini sedang menyelesaikan Fathul Kabir saya. Fathul Kabir itu gabungan Jami Shahir dengan Ziyadah. Ini sedang saya selesaikan. Tidak tahu berapa tahun selesai nanti. Ya kira-kira 20 tahun lagi lah. Tidak apa-apa, saya wafat, mudah-mudahan ada yang melanjutkan. Tidak pernah terpikir dapat apa nanti. Alhamdulillah, Pak, karena kita menolong agama Allah, hampir setiap hari ada saja pesanan buku itu, Pak. Yang dari Malaysia, Singapura, yang Indonesia malah minus, Pak. Yang mungkin ekonomi kita lebih enak makan daripada beli buku, mungkin begitu. Saya tawarkan dulu di sini, masjid ini malas mocong, Pak, begitu. Ya sudah, gitu. Misalnya begitu. Ada coba senilai, Masya Allah, ada yang nembus sampai 87 juta, Pak. 60% dari referensi hadis diabadikan sekarang di LGC, itu Pondok LGC. Amin, kalau ke sana dipercayakan itu karya. Dipilih oleh Pak Yai Fatur, ini. 60% dari referensi hadis, gak semuanya. Itu ceritanya. Tetap saya akan berkarya, karena dengan karya ini nanti siapa tahu ada yang ngoreksi, menyempurnakan, setidaknya jadi jari-jariah. Kalau hanya mengandalkan oral, lisan, 2 generasi tenggelam. Zainuddin MZ Betawi itu belum 2 generasi sudah tenggelam. Tapi kalau dengan buku Imam Syafi'i wafat tahun 204 Hijrah sampai sekarang baca qala Imam Syafi'i rahimahullah,
Masya Allah, kalau nanti ada umat Qala Zainuddin MZ Sidoarjo rahimah danyo seneng hewa. Itu yang nanti menjadi sedekahun jariyah. Kira-kira begitu. Terima kasih. Billahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.